Khalid bin Walid. Dari penentang menjadi pedang Allah yang tak terkalahkan, Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi lahir di Mekkah sekitar tahun 585 M, tumbuh dalam keluarga Bani Makhzum yang terpandang dan kaya. Sejak kecil ia menunjukkan bakat kepemimpinan dan kemampuan fisik yang luar biasa. Ia mahir berkuda, menggunakan pedang, tombak, dan memanah. Postur tubuhnya yang tinggi dan kekar, ditambah keberaniannya yang membara, membuatnya disegani di kalangan pemuda Mekah. Sebelum memeluk Islam, Khalid dikenal sebagai salah satu penentang utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah bagian dari elit Quraisy yang khawatir agama baru ini akan mengancam kekuasaan dan tradisi mereka. Dalam Perang Uhud, Nomor 25M, Khalid memimpin pasukan kavaleri Quraisy dan berhasil membalikkan keadaan, menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Muslim. Strategi dan keberaniannya dalam perang ini membuatnya semakin dihormati di kalangan Quraisy. Namun takdir berkata lain. Pada tahun 629M, setelah serangkaian peristiwa dan perenungan mendalam, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia pergi ke Madinah bersama Amr bin Ash dan Utsman bin Talha untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyambut mereka dengan gembira dan meramalkan peran besar yang akan dimainkan Khalid dalam membela Islam. Saifullah, pedang Allah yang terhunus setelah memeluk Islam. Khalid bin Walid segera membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi umat Muslim. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Saifullah, pedang Allah, sebuah gelar kehormatan yang menunjukkan kepercayaan dan harapan besar Nabi terhadapnya. Peran pertama Khalid yang menonjol adalah dalam ekspedisi Mu'tah, nan 10 M. Dalam pertempuran melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar, 3 komandan Muslim gugur satu demi satu. Khalid sebagai komandan terakhir yang tersisa, mengambil alih kepemimpinan dan dengan cerdik mengatur strategi penarikan mundur yang aman, menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Keberanian dan kepemimpinannya dalam situasi genting ini membuatnya semakin dihormati dan diakui. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW nomor 32M, Khalid bin Walid memainkan peran krusial dalam Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Banyak suku Arab yang murtad dari Islam setelah mendengar berita wafatnya Nabi. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Khalid sebagai panglima untuk menumpas pemberontakan ini. Khalid memimpin pasukannya dalam serangkaian pertempuran yang menentukan, termasuk pertempuran Buzaha melawan Nabi palsu Thulaiha, pertempuran Aqrabah melawan Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu lainnya, dan pertempuran Yamamah yang sangat berdarah. Dalam setiap pertempuran, Khalid menunjukkan keberanian, kecerdasan dan kemampuan strategis yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan para pemberontak dan memulihkan stabilitas di seluruh jazirah Arab. Penaklukan Irak dan Suriah, gelombang kemenangan yang tak terbendung. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Khalid bin Walid ditugaskan untuk memimpin penaklukan Irak, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia Sassanid. Dengan pasukan yang relatif kecil, Khalid berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Irak dalam waktu singkat. Ia memenangkan serangkaian pertempuran penting, termasuk pertempuran Zinjir, pertempuran Madar, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Strategi Khalid yang berani dan inovatif, serta kemampuannya untuk memanfaatkan kelemahan musuh, membuatnya menjadi mimpi buruk bagi pasukan Persia. Ia sering menggunakan taktik pengepungan cepat, serangan mendadak, dan manuver yang mengacoh untuk mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Setelah menaklukkan Irak, Khalid diperintahkan untuk memimpin pasukan Muslim ke Suriah, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Di Suriah, Khalid menghadapi tantangan yang lebih besar, karena pasukan Bizantium jauh lebih kuat dan terorganisir daripada pasukan Persia. Namun Khalid tidak gentar. Ia memimpin pasukannya dalam serangkaian pertempuran yang menentukan, termasuk pertempuran Ajnadain dan pertempuran Yarmouk, nomor 6M. Pertempuran Yarmouk adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40.000 orang berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Kemenangan di Yarmouk membuka jalan bagi penaklukan Suriah dan Palestina. Khalid dan pasukannya berhasil merebut kota-kota penting seperti Damaskus, Yerusalem, dan Homs. Keberhasilan ini menandai awal dari ekspansi besar-besaran kekuasaan Islam ke wilayah Levant. Kontroversi dan pemecatan, ujian kesetiaan dan kepatuhan. Meskipun dikenal sebagai pahlawan perang yang tak terkalahkan,
Khalid bin Walid juga menghadapi kontroversi dalam karirnya. Ia dikenal karena ketegasannya, kadang-kadang bahkan kekasarannya, dalam menerapkan hukum Islam. Ia juga dituduh melakukan beberapa tindakan yang dianggap kurang tepat, seperti mengeksekusi tawanan perang dan mengambil harta rampasan secara berlebihan. Pada tahun 638 Khalifah Umar bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, memutuskan untuk mencopot Khalid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi. Alasan resmi yang diberikan adalah untuk mencegah umat muslim mengkultuskan Khalid dan menganggap kemenangan hanya berasal darinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemecatan Khalid adalah keputusan yang kontroversial dan mengejutkan banyak orang. Namun Khalid menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan menunjukkan kesetiaannya kepada Khalifah Umar. Ia tetap bertempur sebagai prajurit biasa di bawah komando panglima yang baru, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akhir hayat, penyesalan seorang prajurit Khalid bin Walid menghabiskan sisa hidupnya di Homs, Suriah. Ia meninggal dunia pada tahun 642 di usia sekitar 57 tahun. Sebelum wafat, ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa mati sebagai seorang syahid di medan perang. Ia berkata, "Aku telah mengikuti 100 pertempuran, dan tidak ada satu pun bagian tubuhku yang tidak terkena pedang atau tombak. Namun aku sekarang mati di tempat tidurku, seperti seekor unta tua mati. Semoga mata para pengecut tidak pernah terpejam." Jenazah Khalid dimakamkan di Homs dan makamnya menjadi tempat ziarah yang populer bagi umat muslim. Warisan abadi. Inspirasi bagi generasi penerus Khalid bin Walid adalah salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah Islam. Keberanian, kecerdasan, dan kemampuan strategisnya telah menginspirasi generasi demi generasi umat muslim. Ia dikenang sebagai Saifullah, pedang Allah, yang tak terkalahkan, seorang pahlawan yang berjuang tanpa lelah untuk membela dan memperluas agama Islam. Meskipun ia juga memiliki kekurangan dan pernah melakukan kesalahan, kesetiaannya kepada Islam, keberaniannya di medan perang, dan kontribusinya dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru untuk Islam tidak dapat disangkal. Khalid bin Walid tetap menjadi simbol keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian dalam sejarah Islam.